Kalau biasanya badai diusir-usir, ditenangin, dihardik, kalau ini badainya ditungguin. Siapa lagi kalau bukan dia? Do Badai. Ho! Shalom PHers, selamat datang kembali lagi tentunya di There is Hope. Yes. Wah, senang banget hari ini semuanya sedang sehat. Dengan mata batin saya melihat Anda penuh sukacita dan juga damai sejahtera ya. Dimanapun PHers berada ya. Harus, apalagi begitu ngeliat kita berdua harus penuh dengan sukacita dan gembira dan bahagia ya. Dan yang pasti harus penuh dengan harapan. Amin. Karena kami percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban dan masih ada harapan. Kalau yang ini orang ini ditungguin. Kalau biasanya badai diusir-usir, ditenangin, dihardik, kalau ini badainya ditungguin. Yes, betul banget. Siapa lagi begitu, kalau, Pak? Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Do Badai. Ho! Shalom bro. Shalom. Sekarang manggil Pak Guru. Oh iya. Sekarang panggilannya banyak. Ada Pak Guru, Pak RT. Semua diborong. Semua sekarang ya luar biasa. Gimana kehidupan RT? Ya ngurusin banyak hal ya. KTP, terus surat pindah, renovasi IMB dong. sampai urusan ini apa namanya? Sampah ya? Sampah. Sampai kadang-kadang ini juga perceraian. Waduh. Apa sih yang lu dapat jadi seorang RT? Ini gue pengen tanya dulu awal nih. Kenapa kok badai malah diokehin jadi RT? Itu kenapa? Ini menarik, pertanyaan menarik. Belum pernah ditanya di semua podcast. Iya. Kenapa lo jadi Pak RT? Enggak, jadi sebenarnya gini. Kan RT ini dipilih kan? RT dipilih. Dipilih kan? Dipilih. Jadi sebenarnya gini, Kak. Waktu gua kecil, gue dikasih foto gue umur setahun masih. Jadi pada saat gue ulang tahun pertama, gue dikasih foto gue masih seukuran bayi gitu. Di lu pernah bayi ya? Kayaknya pernah. Karena gue lahirnya di download gue lahirnya. Mereka udah serius dengerin loh. Ini bentuk lahir digital ya, Iya, di download. Caranya tapi. Iya caranya. Nah, kemudian udah akhirnya terus nyokap gue bilang nih coba kamu baca di belakang foto ini ayah kamu menuliskan 4 hal. Serius? Serius. Dan itu gue baru dikasih tahu nyokap itu tahun 2018. Oke. Isinya apa bro? Isinya 6 pasangan. Gue udah nungguin. Ya jadi 4. Pertama, menjadi orang yang dikenal pada zamannya. Itu bokap gue menulis itu 14 Januari 1979. Kayak ada pesan gitu ya? Iya, jadi lahir 78, 79 papa menulis itu. Di ulang tahun pertama ya? Iya, akan dikenal dan menjadi orang yang dikenal di zamannya. Oke. Terus yang kedua, mengelilingi semua pulau-pulau di Indonesia. Oke. Yang ketiga, mempunyai banyak teman dan pokoknya intinya gue bisa bergaul lah. Oke. Dari yang pertama pada zamannya sudah. Yang kedua keliling Indonesia, puji Tuhan sudah. Bahkan sampai ke beberapa negara. Sudah tergenapi ya. Yang ketiga punya banyak teman. Sepertinya banyak relasi dan lain-lain. Betul. Ya. Yang keempat duduk di pemerintahan. Tuhan kasih juga ya. Duduk di pemerintahan, akhirnya duduk di pemerintahan paling bawah. Yaitu RT. Biar paling bawah itu yang dibutuhkan biasanya. Betul, gak akan berjalan kalau gak ada. Betul. Ini benar ucapan iman dari seorang ayah ya. Benar. Sayang gue gak lupa bawa fotonya ya. Tapi nanti bisa dikirim lah ya. Bisa. Jadi papa tuh menuliskan itu Kak. Keren. Yang nomor 4 itu duduk di pemerintahan. Tapi ada syaratnya. 1, 2, 3, 4 ada syaratnya. Kalau mau mencapai ini semua syaratnya. Oke. Takut akan Tuhan. Yes. Itu syaratnya. Mantap. Udah dibungkus semua tuh ya. Mau kerendahan hati, mau kita juga ucapan syukur, itu udah dibungkus semua di situ. Betul Kak. Jadi aku baru tahu 2018, jadi aku berpikir pantes aja ya dari tahun 2014 aku ditawarin untuk duduk di legislatif sama beberapa partai. Tapi nyokap gak pernah mau, gak pernah mengizinkan. Gak pernah mengizinkan karena beberapa hal. Keren nih, lu masih nanya ke nyokap ya? Karena gue pedomannya itu. Oke. Jadi nyokap lu bilang enggak? Iya. Jadi gak ada egois ya. 2022 ini pun ditawarkan lagi gitu ya untuk masuk ke salah satu partai, bahkan udah masuk sampai ke sekolah
garis politiknya segala macem, udah hampir ke sana, nyokap bilang masih belum. Dan ternyata memang Tuhan kayaknya menempatkan aku untuk ada di perangkat paling rendah, paling kecil untuk bisa menjangkau masyarakat lebih dekat gitu. Karena sebenarnya Tuhan tahu yang paling diperlukan itu untuk seorang badai itu mungkin di situ. Untuk sementara ini. Betul. Karena kan ya balik lagi siapa yang dibilang Tuhan setia kepada perkara kecil. Ya, perkara kecil. Tuhan betul. akan kasih kepada Jadi perkara pada saat gue jadi RT bro, itu gue baru 2 tahun tinggal di kota wisata di Cibubur. Dan RW-nya datang ke rumah beserta dengan perangkatnya. Perangkatnya bentuknya apa? Perangkatnya itu perangkat lunak lah, kabel segala macam. hampir mau sebut. Iya. Jadi beserta dengan jajaran-jajarannya lah ya, datang ke rumah bertamu, ngopi-ngopi. Aku pikir lu punya firasat buruk gak waktu itu datang? Kayaknya gue disuruh bayar IPL gede. Masalah IPL lagi. IPL Kacau. itu ada iuran pengamanan? Bukan, pemeliharaan lingkungan. Iya. Cata doi itu. Yoi, IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Terus diajakin ngomong? Dijak ngobrol, ngopi-ngopi, gimana Mas Badai tinggal di sini nyaman? Oh nyaman sekali Pak, gitu kan. Saya memang dari dulu doa saya memang saya mau rumah seperti ini gitu kan. Oh ya puji Tuhan lah, kebetulan RW-nya juga Kristen juga. Anak Tuhan ya. Anak Tuhan juga. Nah ujung-ujungnya ya akhirnya Pak ini warga sepertinya maunya Bapak nih yang jadi RT gitu. Yang benar Pak, saya baru 2 tahun saya nggak tahu, saya belum pernah jadi kalau ketua belum pada kenal OSIS, semua ya. ketua senat pernah, ya. ketua himpunan pernah, ketua kelas sering gitu kan. Ketua band. Ketua geng, ketua band. Pernah sering tuh itu mah udah. Ketua RT ampun. Ketua RT kerjaannya ngapain Pak gitu kan. Masa saya ngopi di warung atau segala macam. Oh enggak Pak Badai. Dengerin keluh kesah warga gitu ya. Nanti kita bimbing, ada SOP-nya segala macam gitu kan. Lalu Bapak harus tanda tangan fakta integritas. Jadi gua harus tanda tangan fakta integritas dengan desa. Artinya tidak korupsi, tidak melanggar kode etik segala macam. Itu tanda tangan fakta integritas itu. Nah, akhirnya setelah aku ngobrol sama istri, terus ngobrol sama nyokap, dan akhirnya kerimain yang penulisan bokap itu. Di pemerintahan. Iya, in a way aku pikir wah iya ternyata memang ini mungkin yang Tuhan mau ya. Proses demi proses ya. Betul. Untuk menuju sesuatu yang besar aku harus mulai dari ini dulu. Dan memang gue ngerasain betapa gue ngeladenin semua permintaan warga yang selama ini gak pernah gue sangka. Termasuk dari kehilangan misalkan motor, sepeda segala macem. Itu ngadunya ke Pak RT dong? Iya, itu kan prosesnya ke RT dulu. Kemudian renovasi rumah, izin segala macem, pembayaran IPL, sampai mau perceraian pun ketika kejaksaan minta surat rekomendasi dan segala macam, kronologi segala macam, RT harus tahu gitu. Bahkan orang bobok AC aja kalau udah ngelewatin jam 6 sore kita mesti kasih tahu Pak, lanjut besok ya gitu. Jadi memang pengabdian pengabdian sekali dalam arti gue ngerasain betapa gue harus benar-benar punya dedikasi untuk itu. Oh keren. Kayaknya biasanya nggak mungkin, belum tentu semua seniman dan juga khususnya betul, Kak. artis itu mau terima itu ya, karena kan memang langsung merambah langsung ke masyarakat itu. Betul. Nah lu sendiri menikmati nggak jadi ketua RT? Awalnya enggak sih, awalnya enggak. Tapi ketika gue ingat bahwa ya gue anak Tuhan, gue harus jadi contoh bagi lingkungan. Dan yang ketiga, bokap kayaknya udah punya visi tentang itu ya. Ya udah, gue coba menikmati itu dan menjalankan. Dan ternyata setelah gue menjalankan, gue punya persepsi bahwa ya inilah namanya love sharing gitu. Iya kan, gak bisa mengasihi orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Betul. Nah, ngomongin soal tadi yang pasal pertama. Pasal pertama. Yang terkenal pada masanya ya kan. Tidak memutus hubungan bahwa kaitan bahwa badai itu memang pernah di dalam Krispati ya kan. Nah, apa kabar tuh? 13 tahun di situ. 13 tahun. Termasuk founder dan ya menciptakan banyak lagu di situ lah. Betul. Dan sekarang hubungan dengan Krispati gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Gak ada masalah, gak ada apa ya. Semua udah lewat berarti kan? Kalau masalah sih pasti ada. Pasti ada. Masalah ada. Iya kan gue gak mau menjadi orang yang naif ya. Dalam arti, oh enggak kok gak ada masalah ya. Ada kerikil-kerikil tuh. Kenapa gak ada masalah kok bubar gitu ya? Enggak bubar, ada. Bandnya masih ada. Masih berkarya. Diri ya? Wah, masih berkarya. Gue aja yang resign. Okay. Gue resign 2016. Karena gue pikir itu juga dengan pergumulan yang sangat-sangat tight juga gitu dengan Tuhan gitu kan.
Ya kalau mau dibilang hubungan baik tetap hubungan baik. Ada kerikil ada. Ada ya. Gitu. Tapi itu nggak membuat lu jadi merasa apa ya? Kalau dibilang lu kan pakai lagu gue banyak. Ya. Nggak ada rasa itu ya? Pernah. Dulu Pernah ada seperti itu. Terus kenapa bisa hilang rasa itu? Ya ini ada pengalaman spiritual juga ya Kak ya. Iya. Jadi secara manusia, namanya seorang manusia ya, punya aset banyak, ditinggalin ke dalam sebuah komunitas, di mana komunitas itu masih berjalan, lalu aset itu masih ada di situ, betul. Tapi pemilik asetnya secara regulasi undang-undang ini tidak bisa terlindungi. Ya tidak bisa terlindungi. Ya secara lumrahnya manusia, fitrahnya manusia pasti protes dong. Ya kan, karena karya cipta itu aset. Aset kekayaan intelektual, makanya dibilang hak kekayaan intelektual tuh. Itu kan adalah warisan buat anak cucu kita. Betul. Nah, aku memang berjuang untuk karya cipta itu bukan perkara sebentar ya. Dari 2014 sudah mulai speak up karena memang banyak lagu-laguku memang dipakai oleh beberapa stakeholder yang memang tidak berizin gitu ya. Ya termasuk pada saat itu juga ada permasalahan dengan anak-anak Krispati juga gitu ya. Nah, tapi pada saat perjalanannya akhirnya memang perlu proses panjang gitu untuk mengedukasi orang. Betul. Nggak bisa dalam sekejap, lu harus ngerti nih regulasinya begini segala macam. Apalagi ditambah lagi mentalitas orang kita adalah orang yang nyaman dengan peraturan-peraturan sebelumnya gitu ya, yang ketika ada perubahan nggak cepat bisa terima. Ada dua hal. Yang pertama, gue udah capek gitu dengan dialog-dialog yang tidak pernah ada ujungnya gitu. Ya, gue udah capek juga, udah berusaha untuk ya udah, gue masih punya Tuhan yang memelihara hidup gue dan memang Tuhan memelihara hidup gue gitu. Dari 2016 gue memutuskan untuk resign dari Krispati, itu banyak orang yang bilang gue dalam tanda kutip bodoh gitu. Lu bego banget gitu, nama besar ditinggalin gitu kan. Lu mau kerja apa, sampai ada stigma gitu Kak. Aku ketemu beberapa teman yang tadinya deket, tadinya mau ngobrol banyak karena I'm nothing gitu ya, bukan siapa gitu ya. Seorang badai gitu ya, tanpa Krispati mau jadi apa sih gitu. Itu banyak orang yang ngomong gitu. Secara manusia kadang-kadang kesel kalau digituin, tapi waktu berjalan, tahun berjalan, ternyata Tuhan kasih banyak mimpi-mimpi baru yang tidak pernah gue pikirkan sebelumnya gitu. Akhirnya bisa punya sekolah musik gitu ya. Dari yang dulu kita gumulkan pada saat di Krispati belum terjawab, ketika membutuhkan resign diketemukanlah kesempatan itu. Bisa memproduksi banyak penyanyi, ya kan, bisa berjalan pelan-pelan dengan solo, meskipun memang berat karena gue bukan penyanyi. Orang kan image-nya Badai itu kan komposer, keyboardis. Tapi kalau penyanyi mungkin orang bilang emang dia bisa nyanyi gitu kan. Itu dia, pasti ada image itu pasti ada gitu. Tapi ternyata begitu diundang sama perusahaan ini, event-event, ternyata oke gitu, bisa membawakan lagunya sendiri. Kemudian akhirnya sampai di 2022 ini ya akhirnya bisa bikin album masterpiece gitu. Album karya terbaik. 23 tahun, dari 99 sampai 2022 akhirnya bisa bikin album karya terbaik dengan KFC. Gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa sebenarnya kita bisa mematahkan bahwa stigma manusia yang mengatakan bahwa lu gak bisa apa-apa tanpa A, tanpa B, tanpa C. Tapi ya ternyata memang gue bisa bersama dengan Tuhan gitu. Berarti bukan masalah lu berat meninggalkan band ini dong? Awal-awal sih mungkin berat ya? Sebenarnya gue kalau mau dibilang cinta banget sama band ini. Karena gue yang dari awal, gue yang salah satu yang memberikan nama, apalagi lagunya hampir 99%. Lagunya lo. Ada lagu gue di situ. Nah, itu menyambung dari cerita Badai, bahwa dulu Badai kan bahkan sampai saat ini orang taunya Badai tetap di Krispati gitu kan. Nah, gimana sih rasanya masih ada di dalam bayang-bayangnya Krispati? Aku sih sebenarnya belajar untuk flowing aja sih Kak. Jadi gak ada yang bisa prosesnya instan kan. Kalau orang masih menganggap aku Badai memang Krispati, ya memang sudah jalannya begitu. Karena memang band itu pun garis merahnya juga ada di aku juga. Gitu kan. Ya kan, secara karya-karyanya juga tetap masih dibawa. Cuma yang aku masih yakini adalah
Tuhan sepertinya masih ada satu yang belum digenapin di gue gitu. Makanya dia izinkan gue keluar dari sini. Apa itu? Ya nggak tahu apa. Belum tahu apa itu ya. Belum tahu apa. Oh, tapi lu merasa bahwa Tuhan masih belum berhenti bekerja. Iya. Walaupun masih mau lu udah berkarya. nggak dengan Krispati, percaya dengan jalur single solo, Yes. Tuhan tetap bekerja. Iya. Buktinya apa? Buktinya ketika 2016 resign, kalau Tuhan tidak punya kehendak atas itu, artinya kan gue tidak akan mungkin secara damai sejahtera keluar. Ya kan, resign. Yang penting itu. Ya. Kalau ada wisdom itu berarti dari Betul. Tuhan. Tapi kalau nggak ada wisdom itu bukan dari Tuhan. Nah, menjalani wisdom itu kan juga proses panjang kan. Ada orang yang menjudge gitu, ada yang mendukung, ada yang intimidasi. Tapi gua rasa memang Tuhan memang belum berhenti untuk bekerja buat hidup gua gitu. Karena dari 2016 sampai 2022 banyak banget kejutan-kejutan dari Tuhan buat hidup gua gitu. Nah, ya kan. Yang ini hilang digantikan dengan A sampai Z gitu. Yang ternyata memang gak pernah gue pikirkan sebelumnya. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah diucapkan di dalam mulut kita, bahkan tidak terpikirkan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Ini keren banget PHPers, boleh belajar dari seorang Badai bahwa setiap kehidupan kita bukan apa kata manusia, tapi apa kata firman, apa kata Tuhan. Dan yang pasti kita punya pengharapan dan kita jangan mungkin putus semangat atau patah semangat karena sesuatu itu belum tentu itu yang dipakai Tuhan untuk buat kita semakin maju. Nah ini khusus pelajaran buat PHPers ya. Betul. Apalagi yang mungkin saat ini lagi bingung ini mau putus kerjaan di sini atau enggak. Atau mungkin ada band yang mungkin sedang bubar atau mungkin semacam aduh gue gak bisa nih kayaknya gak mungkin. Katanya gue gak bisa maju tanpa band ini. Gak usah takut kalau emang itu yang sudah konfirmasi dari Tuhan. Bukan apa kata manusia tapi apa kata Tuhan. Dan itu keren. Betul. Nah buat Badai sendiri kedepannya 2023 mau ngerjain apa lagi? Nah jadi sedikit menyambung sama yang tadi Bro Reza sama Kak Sheryl. Ya, jadi pada saat aku resign dari Krispati 2016 itu kan banyak tuh stigma-stigma seperti itu. Bahkan ketika kemarin di 2022 ada satu pernyataan kerasku di Instagram bahwa aku melindungilah karya ciptaku ya segala macam. Ada beberapa komen-komen dari netizen segala macam yang mengatakan bahwa Badai lagunya kalau nggak dibawain sama si A atau sama B itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak bisa dia berkembang gitu kan. Itu kan justifikasi manusia ya. Iya. Ternyata itu Tuhan jawab kontan loh. Jadi gua kan baru keluarin album 23 tahun berkarya tuh. Jadi album itu rilis terus ada peristiwa gue menyatakan sikap keberatan kalau lagu gue dibawakan oleh beberapa pihak gitu, tanpa izin ya. Dan akhirnya itu ditanggapi lah oleh para netizen itu. Puji Tuhan ya, gak ada yang menyangka album itu rilis 1 September 2022. Sekarang sudah 2 bulan lah, 2 bulan. Dalam 2 bulan itu sudah 210.000 kopi. Woi, puji Tuhan. Luar biasa. 210.000 kopi. 210.000 kopi dan kemarin puji Tuhan sudah dapat double platinum award dengan catatan lagu itu dibawakan oleh orang lain. Oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lain yang bukan penyanyi asli atau band aslinya. Jadi waktu gue menerima kabar itu gue cuma bilang terima kasih Tuhan. Dijawab ya. Tuhan yang jawab ya. Tuhan yang jawab, Tuhan yang membalikkan stigma orang, mengintimidasi gue dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Gue nggak jawab bro. Komen-komen di Instagram itu nggak pernah gue jawab. Lu cuekin aja. Nggak pernah gue jawab. Tapi terus terang sebagai Tapi masuk ke hati nggak? Sangat. Gue bilang sama istri gue kena mental nih gitu. Dan nah ini yang keren. Pada saat ngerasain mungkin mentalitas kita ya, mungkin kita akuin secara manusiawi ya, pasti kan ada ngerasa lonely atau mungkin sendiri. Sangat merasa sendiri. Ini yang perlu dibagikan oleh seorang Badai buat PHPers di luar sana. Apa tuh pesannya buat setiap PHPers saat ini mungkin yang ngerasa kayaknya aduh gue ini lagi sendiri, gue ini harus survive, gue harus berjuang gitu. Ini pesannya apa nih yang kuat buat PHPers? Ya buat para PHPers ya, namanya seru ya PHPers. PHPers keren ya kan. Jadi yang gue pelajari adalah memang semua orang itu pasti punya musim hidup ya. Dan aku pernah ada di titik paling rendah di dalam hidup pada saat jauh sebelum bertemu dengan Krispati. Gue pernah ngerasain titik seperti itu. Ketika dikasih Tuhan
ketenaran, popularitas, rezeki yang banyak. Akhirnya 2016 harus restart lagi dari nol. Yang satu yang gue pegang adalah selama kita punya hati yang benar, ya, punya hati yang benar, punya pemikiran yang mengandalkan Tuhan, ya Tuhan pasti bantu. Gitu. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti jawab pergumulan itu. Jadi kata kuncinya adalah hati yang benar. Hati yang benar, andalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan dan punya hati yang benar. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang selalu menjustifikasi kita. Gitu. Ya, pasti dunia. Betul, selalu bilang bahwa lu gak bisa, lu gak bisa, lu gak bisa. Dan itu sering banget ada di kuping gue bro. Bahkan di komen-komen itu sering banget. Dan gue gak pernah jawab, cuma gue bilang sama istri gue, ini gimana ya, kenapa ya orang kok punya pemikiran yang sempit seperti ini gitu kan. Dibilangnya badai butuh duit, dibilang badai udah gak terkenal. Bahkan nyari-nyari ya gitu, bahkan ada sebuah stigma yang kalau orang ketemu gue, nama siapa bro? Badai. Oh, badai pasti berlalu gitu. Gitu kan? Ya. Tapi ini bukan bukan lagu itu bukan, keren banget, itu legend. Cuma ketika orang nyanyi seperti itu masuk ke dalam alam bawah sadar gue, mungkin juga ya. Aduh, gila. Seorang badai ya pasti berlalu. Karena mungkin ya karir gue gak akan panjang. Tapi di tangan Tuhan gue survive. Gitu. Amin. Justru ketampol dengan motivasi, semangat yang ya gue pasti gue bangkit, pasti gue bisa ngadepin badai ini ya. Betul. Karena biasanya dunia itu gak pernah luput dari katanya yang aku kutip nih biasanya nih. Dari seseorang yang aku kenal yang memang tapi sudah almarhum. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah itu biasanya salah satu intimidasi yang mungkin biasanya tuh ada di seputaran kita. Dan itu gak satu hal yang heran sih, justru harus jadi semangat buat kita. Karena Tuhan kita adil kan. Biar Tuhan yang tunjukkan dengan cara dan waktunya dia. Betul. Nah bagi seorang badai, gimana caranya menenangkan badai hati sendiri? Kata-kata gue absurd. Menenangkan badai di hati. Ya. Mungkin gini ya bro ya. Mungkin ini adalah jawaban dari nama lengkap gue sebenarnya. Jadi bokap tuh kayaknya menamakan gue doa di badai. Doa di badai. Dari itu semua dipisah ya pemenggalannya. Itu di KTP Kak. Doa spasi di spasi badai spasi holo. Dan unik ya namanya. Iya. Jadi kayak syair sebenarnya ya. Iya. Gak tahu ya. Bokap tuh dia ngefans banget sama Bung Karno. Dia Soekarnois banget. Iya. Namanya anak Bung Karno kan ada Mega, Bayu, Guntur, Guru. Badai belum ada. Langsung ditekin sama dia. Mungkin ya. Bisa jadi. Tapi filosofi itu akhirnya kenapa ya bisa ada kata doa di depan gitu. Doa. Dan lu belum sempat nanya itu ya? Ya gue nanya sama nyokap. Nyokap bilang gak tahu, mungkin ayah kamu pada saat itu yang gue tahu ya. Dia lagi pergumulan berat juga pada saat itu. Pergumulan berat di tengah gelombang badai yang besar mungkin dalam bukan gelombang laut ya. Kalau laut mungkin namanya laut. Ya, mungkin. Ini gelombang badai ya. Gelombang badai. Mungkin kalau gue Batak ya. Kan banyak orang yang menyangka gue Batak. Betul. Padahal gue bukan. Gue kan Ambon. Gitu kan. Mungkin kalau ombak Situmeang gitu kan. Tadi baru sebelum Situmeang. Oh gitu. Wah, maaf. Gak apa-apa. Ombak Situmeang. Tapi mendingan dipanggil badai sih daripada, walaupun artinya mungkin keren. Yang paling awal tuh doa. Cuman manggilnya doa. Kayaknya enggak. Jadi itu mungkin filosofinya cara menenangkan badai adalah dengan berdoa. Keren loh itu. Ya cuma memang mendingan dipanggil badai sih sebenarnya daripada doa. Doa. Jadi ya itu ya mungkin ya. Ya bukan mungkin, memang itu kuncinya. Betul. Ya. Tapi bukan berarti gue juga sempurna gitu dalam artian setiap ada masalah terus akhirnya gue ya melakukan itu dengan sempurna ya. Banyak jatuh bangunnya juga. Tapi ternyata setelah diteliti filosofinya gitu ya, ternyata memang iya, ya itu jawabannya gitu. Caranya itu. Gitu. Oke, sekarang peran istri, peran pasangan dalam karir dan kehidupan seorang badai. Karena aku lihat juga agak jarang ya, mungkin sibuk juga apa gimana? Apa tuh? Istri? Ngikut, dampingin gitu loh. Dia itu orang yang mungkin gak suka dipublikasi ya Kak. Mungkin istri sudah memang minta gitu, apa memang? Gak tahu, mungkin anaknya ini ya, apa namanya, bukan ansos sih, dia punya teman banyak.
Tapi dia tuh seperti ya inilah bukan keuntungan tapi Tuhan tuh kayaknya sudah tulang rusuknya tuh udah dipasang-pasangin gitu loh Kak. Iya betul. Ya aku tuh begini orangnya, dapat istri yang begitu gitu. Iya. Jadi nggak sama-sama begini gitu kan. Begini dan begitu. Begitu. Iya. Nah jadi istriku tuh bukan tipe orang yang kemana-mana ngintil gitu kan. Nempel, ngikut gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada main di luar negeri dia pintar milihnya. Kalau main di luar mau ikut dia. Karena mungkin gini ya. Kalau show dia belanja. Mungkin gini juga karena memang tidak terlalu terlibat penuh dalam pekerjaan. Dan kalau mungkin terlibat penuh pasti kan harus kemana-mana kayak kami berdua kan. Foto konser ada juga. Foto konser, konser itu tuh di situ ternyata gini sih Kak. Waktu di konser tuh aku terharu sih. Karena surprise. Beneran, karena melihat dia itu benar-benar capek, tidak memposisikan diri sebagai istri yang punya konser. Oke. Iya, jadi dia benar-benar turun tangan langsung. Lihat sendiri kan? Turun tangan langsung. Iya. Ya. Dia ngangkat plastik makanan bagiin ke teman-teman artis. Iya betul. Ngarahin teman-teman kru segala macam. Jadi dia sama sekali bukan memposisikan diri gue. Ya biasanya kan begitu. Nih. Ya, biasanya kan begitu ya. Queen of Heart nih gitu betul, kan. Enggak, ya dia itu aku bersyukurnya gitu ya. Dan yang kedua kalau dibilang support ya support banget gitu. Bahkan ketika gue keluar dari Krispati, gue udah bilang sama dia bahwa kamu siap gak nih gitu kan. Karena lu konsultasi dulu? Ya termasuk sama nyokap kan. Nyokap dan istri nih. Oke. Aku jujur Kak, aku gak pernah munafik orangnya. Aku bilang penghasilan terbesar gue di sini. Ya kan. Selain lagu ya. Betul. Kan gue juga bikinin lagu buat banyak penyanyi. Ada project juga. Betul. Tapi harus diakui pada saat itu emang penghasilan terbesar ya? ada di Krispati. Selain royalti dan lain-lain. Siap gak nih? Siap gitu. Yang penting kamu kerja dengan hati nyaman. Kamu sejahtera jalanin. Asik. Karena dia tahu Kak pada saat aku di dalam sana. Gak sejahtera? Aku memang gak sejahtera. Yeah. Gitu. Okay. Semua energi gue tercurah di situ. Yeah. Dan gue hampir tidak punya waktu untuk hal-hal yang lebih penting lainnya. Karena biasanya yang paling tahu tuh keluarga, istri. Oh mungkin di layar atau di luar kelihatannya ya badai fine. Ya. Dan pasti nih segala sesuatu mungkin keluarga segala macam mungkin ngerti atau gimana ya. Tapi yang paling tahu kan biasanya istri ya. Ya udah memang Tuhan udah atur sih. Dan all good ya. Betul. Keren. Jadi ya dia juga termasuk seorang istri yang tidak pernah melakukan apapun yang gue tidak merasa nyaman. Misalkan gue punya hobi gitu ya, gue kan punya hobi yang hobinya sih sedikit. Tapi menghabiskan uang banyak. Hobinya dia berat nih. Jangan-jangan hobi pria-pria tuh selalu menghabiskan uang banyak. Iya benar. Alat musik, membuat video. Nah, ini hobinya dia nih luar biasa. Tapi kan menghasilkan ya. Benar. Jadi kadang-kadang itu Kak yang Kakak sebutin tadi benar, alat musik. Terus aku suka ngoleksi piringan hitam juga, plat gitu. Piringan hitam sih cuma segitu doang medianya. Cuma ya kalau legend, vintage gitu kan ada harganya. Enggak pakai segitu doang juga. Enggak pakai segitu doang juga. Iya. Memperhalus ya. Supaya boleh istri kasih. Iya begitulah. Jadi lebih gimana baik. Caranya sih bro? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin belum tentu dikasih. Mendingan minta maaf pasti dikasih. Kan barang udah di rumah. Betul. Jangan didengar Peapers. Jangan didengar. Mereka kita mau denger dong harapannya Badai nih buat di tahun 2023. Ya harapannya ya pertama yang pasti sehat ya. Amin. Karena ya kesehatan itu adalah salah satu doa utama dari aku dan keluarga. Dan yang kedua aku bisa dapetin banyak petualangan-petualangan baru lah bersama dengan Tuhan ya. Mimpi-mimpi besar yang akan diwujudkan. Gak tahu 2023 ini akan jadi apa, tapi yang jelas kemarin waktu pelayanan di gereja ada satu khotbah yang agak menegur juga. Bahwa standar manusia adalah siapa dan apa. Ya siapa dan apa. Tapi standarnya Tuhan adalah bagaimana cara kita mengasihi dia. Jadi di 2023 dan selanjutnya ya mudah-mudahan gue dikasih hati terus untuk memperbaiki hubungan setiap hari dengan Tuhan. Lebih mengasihi keluarga pastinya. Dan punya punya spirit dan energi lebih besar lah. Untuk bisa berkarya terus. Terus satu lagi. Saya mau tanya sebelum kita closing nih. Antara guru, Pak RT sama komposer ya pencipta lagu, mana yang paling susah?
Yang susah loh. Yang paling susah. Nah, untuk dijalani dengan full heart, dengan full time mungkin. Guru sih Kak. Guru, kenapa itu? Karena aku mencetak generasi baru dengan pemikiran-pemikiran yang sehat. Itu yang berat. Dan pengajarannya nggak boleh salah karena juga Tuhan ingatkan jangan sampai menjadi pengajar yang sesat. Karena pertanggungjawabannya sama Tuhan. Betul. Jadi P.A.Pers perlu tahu bahwa seorang Badai ini bukan hanya komposer pencipta lagu saja. Bukan Pak RT aja. Nah, bukan Pak RT aja, sekarang sudah menjadi Pak Guru ya di salah satu sekolah yang cukup besar yang ada di DKI Jakarta. Tangerang. Tangerang ya yang ada di Tangerang ya, betul sekali. Dari 2014 aku udah jadi dosen tuh Kak di kampus itu musik. kan. 2014. Semua kamu borong ya. Amin. Iya luar itu biasa. Karena doa. Talenta Tuhan tuh luar biasa. Betul. Pokoknya P.A.Pers kita lihat bagaimana perjalanan Badai ini terus memegang janjinya Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Betul. Kalau masih mengecewakan berarti ada yang salah dengan imanmu nak. Yang pasti kurang dan tidak mengandalkan Tuhan. Betul, terima kasih buat Badai. Terima kasih buat P.A.Pers yang udah nonton. Ingat jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya di channel kita di There is Hope. Dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya, Instagramnya di TIH_bukan official. Terima kasih. Selamat tahun baru 2023. Happy New Year everyone.